itu kan menjadi wacana atau misi yang akan diperjuangkan. Karena marwah Aceh oronyo tetap dari agama. Ramai taknya kan ke orang kuliah kan. Tanya orang kuliah haji kan. Letat universitas di Aceh pun marwah Acehnya hai kecuali dengan le alim ulama, dengan le tengku terbangkit agama, penerapan syariat Islam. Yang diwa marwah Aceh, orang Aceh oronyo ada hana BLT je, yang penting agama ke enggak bere. BLT icok kuatnya ni kedi. Penting jino agama beres di Aceh. Jadi jangan target sabo. Ya. Betul ya. Menyalungnya orang yang menjadi prioritas. Tengku Elvino, jadi yang lu pegang bahwa persoalan syariat Islam tak clear. Orangnya bicara tentang persoalan eksekusi. Ini persoalan. Ketika bicara syariat Islam, Eksekusinya. sudah clear ketika para intelektual muda sanggup merangkul dan sanggup melahirkan Undang-Undang 21 dan 32, kemudian diperkuat Undang-Undang nomor 11 Rosa. Orang bicara eksekusi dikarenakan ada dua perangkat hukum. Ada hukum hukum formal dan ada hukum Aceh orangnya itu syariat Islam. Nyo dua hal yang sedang bertolak belakang. Makanya kita tak inginkan ke depan yang intelektual muda dan ulamanya harus bersinergi dalam persoalan eksekusi atas syariat Islam. Karena persoalan syariat Islam tak perlu dibincangkan kembali, sudah clear. Yang perlu dibincangkan adalah eksekusi hari ini. Karena apa kan? Sudah menjadi lembaran negara. Undang-Undang 31, 32 diperkuat, kemudian diperkuat lagi pada nomor 11 kemarin. Karena kau? Kalau ilam nak jaringan agak pas ya. Nak merdeka udah ilam. Jadi belum jelaskan oleh karena le yang hana depu katanya. Macam je ke pembicaraan lah. Sementaranya sudah clear. Tanya orang kan bicara eksekusi. Sedang berjalan eksekusi, waktu bola balik. Sedang hidup bola serangan balik, sedang hidup balik. Mana filosofi ini? Yang kena yang berat. Kena yang kena pelak aja. Yang kena mbak. Yang kena mbak puan marwahnya nak kena. Auronyo kan di Aceh seharusnya kiblat ilmiahnya kan tikula. Maka jika ada marwah, le menyebab yang enggak ada marwah. Seharusnya di Aceh kiblat ilmiahnya daya. Tapi auronyo di Aceh kiblat ilmiah YN. Munyo diputuskan le YN sah hukum di Aceh. Kangka hanya lagi nyan. Seharusnya bu yang diputuskan le daya, bu yang baca le tunggu daya atas kitab, itulah patokan hukum di Aceh. Mana? Ya. Hana mustahil akan terjadi ke depan. Hana sih tunggu, hana hal secara agamaan yang diputuskan oleh UIN, hana. Karena UIN kan hana maksudnya pegah tunggu. Ubena fatwa yang dipilih YN nyan di daerah diakui kuat, pekan karena hinan lahir para intelektual, lahir para doktor. Yang secara pemikiran uringan. Hana fatwa yang berdebit di UIN. Kemana? Maksudnya kan fatwa. Kena lagi hasil makalah, lagi hasil skripsi. Kan menjadi rujukan sebagian. Pokoknya karya ilmiah, kajian secara yang maksudnya bekas lagi nyan. Uronyo nyan karya ilmiahnya sebagai rujukan ni nyan karya ilmiahnya beji rujukan dari sikula, harus dari daya. Meno yang nak pegah kan. Yang nak pegah setiap undang-undangnya berarti harus lewat nilai akademis, kan? Uji akademisi lah. Mana maksud Rona? Mana Erino gimana maksud Rona wali? Segala hukum jino di Aceh itu fatwa, kanun segala macamnya dihadirkan urang sikula pada penentuan kanun dan hukum, tapi dihadirkan urang daya yang menan. Ini lebih singkat ji. Menyanyikan kan pernah kan uji je kan, uji akademik kan.
diuji sama hukumnya kan. Tapi hana setiap hukumnya kan hana langsung diterapkan, harus nak diuji Ya deh. betul. Setiap hukum, setiap undang-undang mandum nak uji material kan. Itik boleh. Menyo dibanting di lapangan kan dibatalkan hukumnya. Uji materinya memang gelake di ulama tanya untuk telaah hatranya. Setiap sesuatu yang diperlukan di ulama untuk menjadi sebuah kanun yang memang gak aja intelektual muda, gak aja akademisi untuk menelaah hatranya. Baik mupa dengan hukum positif, faham nak? Yang mana tunggu Erino yang terjadinya. Mia, wai hana dari daya fakultas, nyuruhnya karir raya, bahkan profesor doktor karena ya menan, Erino. Ya oke, insyaallah kan, karena langkah-langkah yang bagus. Menang tunggu Jadi hana sabopi karya ilmiah ataupun secara pribadi dari universitinya yang menjadi sebuah lembaran negara hana. Tapi tetap Atra bersama menjadi sebuah lembaran negara, menjadi sebuah undang-undang. Setelah tak telaah tidak kenang para pihak, kemudian lahirlah sebuah undang-undang 31 tentang syariat Islam secara bermartabat dan koherensi. Kemudian undang-undang 32 memperkuat, kemudian diperkuat kembali tentang persoalan syariat Islam pada undang-undang nomor 11. Jadi bukan lahir dari insan kampus, tapi insan kampus sebagai penguji. Menang tunggu konsep mandum mbak abun-abun katanya, cuman tak bahasakan supaya kerjanya adalah supaya ideal mengguna ke bangsa lagi kan tunggu lagi kan. Lagi bunuh nalung kalian video tubul kayak ini kan. Kerja di perbankan dunia kan, Iwo Waceh yang merumpak dengan tubul kayak ini. Ini pertama bank konvensional, menan. Jadi tu kiban dah polom bank konvensional Waceh karena pekan lang bank syariah mentang pedali le konvensional mentang hinang kan, hana istilah hana syariah lom. Kerana itu man menyo Pakan han dah lanjutkan aju yang Bang Syarah di Aceh. Kepun dapur. Nyan kan Hayu apa terserah lah perbankan konya karena gelar brand manager segala macam kan. Nyan kan Aceh pat kekurangan perbaiki mandum yang mana. Tidak mangan anda nak diperbaiki dari segi sistem pembangunan. Waceh ya perbaiki sistem pembangunan. Waceh ya sisi akhlak orang Aceh yang mesemunan. Terserah anda Waceh ya bantu fakir miskin yang ketinggalan yang hanan dari pemerintah Aceh. Ya terserah, yang penting berterbangunlah yang lagi yang program-program baru. Jadi persoalan ada keinginan untuk pertama konvensional kembali kan memang uronya tak sempat terjadi, tapi kan Dewan tidak memparipurna tanya kembali. Cuma ada urang-urang yang berkenan untuk pertambangan lo, bahkan lebih maju setingkat orangnya badan pengawas LKS nya adalah Siro Gure kita alumni dari Samalangan, kemudian Gijak pula lom sampai orang yang sebagai doktor lo orangnya. Kayaknya sebagai ketua badan pengawas LKS, Tengku Tarmiji Daud. Jadi karena safety katanya orang. Ini betul bang kan. Jadi yang kita bahas itu kan masalah hukum. Memang sesuai yang kepegah di anak mutuahnya kan sesuai lah nyalung kalian. Memang betul mana. Jadi waktu fatwa hukumnya kanunnya memang butuh seluruh pihak. Jadi semua aspirasi tertuang ke dalam kanunnya. Nah, tapi kan yang menyangkut dengan perbankan orangnya. Nah, bank-bank konvensional, bahkan ini kan bank syariah. Memang Lung agak sedikit kurang memahami yang bank syariah hanya. Bagaimana uronyo tentang bagi hasil? Karena yang namanya bank hari ini mereka tidak mau rugi. Pasti ada kapitalisasinya pasti liberal
Kemudian bagaimana masyarakat itu mengetahui tentang bagi hasilnya antara teh yang riba atau yang halal. Kalau memangnya yang teh yang real, yang syariahnya. Kemudian sehingga masyarakat kan terlihat oh lagi nyu. Lo sendiri sepi orangnya hana lo lam kiban ya pembagian hasilnya. Mana? Soalnya kan masih tahun transisi, ya tahun transisi. Kemudian kurang je, ya, bukan kurang je, bukan informasi tentang tatanan naturanya terbatas ya. Tapi pada prinsip je ketika tajak tenan, kemudian ketika tanda akses sesuatu, yang je tatanya, ketika lung ku inginkannya, nyo akan kau perlakukan lung dengan kiban. Ya. Yang akan dijelaskan itu secara agama berkata lalu aleh na aleh boh aleh pu boh ya. Nah lu sendiri pi watanya hana lu ikuti le. Artinya ketika nyo memang kategori ile alhamdulillah, kemudian ketika ruh kuna urun banyo sebagai badan pengawas LKS ke alhamdulillahnya ile target awal. Karena kan untuk kacau ajulang tu memang berat bebannya. Nyaman. Cuman alhamdulillah jino ka Nongkem. Gubah nongkem ron. Berangkutuk aja. Ya ne paparkan je lah. Ya tajam macam mana pun. Dan tu beri baju ubud baju ron. Anak tukar ubud dak tu. Apa katro temu apa katika pegahaba. Ganggu buat jaringan. Tiga pegahaba lega abah apa? Dia pakarya. Nah, tanya alhamdulillah untuk sehat dak ke bipo. Lanjut. Alhamdulillah untuk sehat dak Walid. Nongkem you. Nongkem you ron. Mantang putar belang padang lega keliling Walid. Walaupun nongkem dengan semangat. Nongkem dengan semangat. Walaupun muka lanjut kan. Mantang belang padang lega putar. Ke awalnya kan wate pegah antara pakarya aku pegah ro mana apa karya kan hana je ku pegah. Tiga ku pegah ban lega bah pun ada cara lon pun calon long ro. Nah me rupa me dengar kan bukan kecil mah biasa dari ro apa kan. Parot. Apa karyanya semangat raya. Nah, di hai je pula lagi ha ham lupa main ham yang kan. Semangat raya tak apa karya. Itu aku galak apa karya. Boleh balik ongkan lum lah off the record betul. Nongkem yo napu. Nongkem yo kan. Mangat seru. Bah off the record betul. Nalah hal lain kan yang boleh sayang gelung ngomnan le. Oh je. Bawa Reno so nongkem mazro ya ingat aja. Nongkem bukan je lanjut je ngubah. Kamu ho kan? Dah. Nah, enggak ya. Yes. Yang penting ya. Jadi dalam perkara masalah syariah Islam, jadi orangnya kan tengah terjadi rakan-rakan kan dualisme perangkat hukumnya tengah dana beglah. Jadi tunggu bah lun tulis judul kan dualisme perangkat hukum. Dalam bahasa Aceh kan sekret nuke dua krek cabang Sabon Nanggro dah bawah kerajaan kan? Ya. Yang kamu ho. Dualisme hukum. Yang dijelaskan dan orang yang lain simak ni tanya yang mendum dualisme. Nya lagi jelas ni. Ya, betul. Dualisme perangkat hukum. Ya kan? Nyo kiban penjabaran bang Kubai. Yan orang yang tengah ada peglah katanya. Ya, nyan jaga dulu. Ya, je. Nya paparan tu Reno dan lelein silakan menanya ni tayang jubak dong Kubai. Ya, kan dualisme punya bahasa Aceh kalau lu begasannya sekret nuke dua krek cabang Sabon Nanggro. Ya, dua kerajaan. Artinya jadi, dua hukum. Menyakun orang yang dalam sebuah negara dua buah sistem. 2-1 system. League spesialisnya adalah 2-1 system. Dan Rocky Gerung juga pernah gambarkan atranya kan.
Nyo kenyo yang tak pergelahim nyo yang hek. Seharusnya Aku tak dah ada pemilihan tak rasa di dia ada Aceh tak bilang memang siplo tapi dia kan. yang cocok kan. Hanya di Aceh memang dualisme mandum kan. Na tentera, na agam. Bukan. Cuma yang mesti contoh lah bukan? Contoh. Gang Contoh. gang sepakat dibubarkan kan secara Kemudian aturan. memang dibubarkan tapi kan yang terjadi di Aceh. Itu watena mesti contoh Covid mesti kan. Polisi hanjit lewat Rawagam dibuka pintu mesti. Contoh. Yang dualisme namanya. Nah penentangan ini punya dualisme dari penentangan Pak Sarasabo. Nya bereh kira-kira. Oh mak jaringan. Jaringan apa lagi yo. Halo? Oh, tuh jaringan. Jaringan Pak Saw yang apa jaringan Reno juga kan? Reno yang apa jaringan? Mandu lang kalamirahnya macam tempuk dah. Nah, anak pun takak je lah. Jadi mono Tengku kan yang memang terjadi memang dualisme hukum di Aceh kan. Cuman pemahaman yang pertama mungkin dia ngebahas ini tentang makna daripada syariat Islam itu sendiri. Nah, karena orang kan selalu berbicara tegakkan syariat Islam itu. Nah, apakah lebih kepada hukuman yang dilihat oleh orang terhadap syariat Islam? Apakah lebih kepada bagaimana kita hablum minallahnya dan hablum minnannasnya dalam bentuk konsep syariat Islamnya? Apabila hukumannya kan cuma menjadi berat, tegakkan syariat Islam itu kan terlihat dalam bentuk hukuman, mencambuk, yang korupsinya harus medih. Nah, tapi orangnya pemahaman orang terhadap syariat Islam lah yang harus dijelaskan. Sehingga nanti baru dipisahkan antara hukum nasional dan hukum syariat Islamnya sendiri. Yang tiba tengkunya. Nah, ini. Lega. Nah, jadi yang perlu garis bawahi le. Jadi na bahasa Aceh saboh kan. Tupule hulai maiku. Jadi ada muka-muka memang dia sempong gitu. Nah, nyan filosofi bahasa Aceh. Jadi pada prinsip tata laksana, nyan bicara syariat Islam adalah hukum yang ada lagi zat yang akan terjadi di Aceh. Tapi pada prinsip pelaksanaannya, yang berhadapan dengan hukum positifnya persoalannya, sehingga yang dia ke sebuah tampilan atau ke sebuah wacana yang hanya tentang adalah cambu, salah yang dipilih. Tapi pada prinsip dasar ini salah satu contoh adalah misalnya lagi persoalan bang. Yang persoalan bang yang kan persoalan prinsip tentang tata laksana. Karena nanti juga orangnya berhadapan juga dengan hukum positif. Tapi ada ketegasan dalam pemutusan kan orangnya. Nyana siap bank konvensional untuk melebur diri menjadi bank syariah, silakan meninggalkan itu. Yang itu sebuah prinsip dan yang terjadi. Walaupunlah orangnya mantannya hal-hal yang memang tidak sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat itu. Ya maklum menteng lah, karena selamanya kan notabene yang itu kan konvensional. Yang salah saboh tolak ukur ya. Kemudian pada hal lain, dalam hal pemerintahan macam segala itu, ketika tata laksananya benar juga menjadi sebuah aturan yang sesuai dengan syariat Islam, yang orangnya juga kayak betul saboh undang-undang atau saboh PP harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, makanya bahasa Londonnya adalah dipilih oleh maiku. Nah, jadi walaupunlah pimpinan tanya-tanya hina orangnya juga tidak putus asa, tetap
tak kerjakan. Cuma orang sangat sayangkan orang-orang yang fokus orang khususnya Pak Farid Wajidi, almarhum. Tapi belum kalian lah pengantar-pengantarnya yang memang fokus tentang tata laksana syariat Islam di Aceh, yang selalu mengkoordinasi dengan gure-gure kita yang nak di daya. Nyan le silapih Ridwan. Ilong menurut bang kan? Ilong lebih syariat Islamnya waktu katakan dia lebih kemana arahnya waktu eksekusinya kan arahkan apakah lebih kepada hukuman apakah dia masuk ke semua lini sebenarnya dalam pemerintahan dalam syariat Islam mulai masjid na idong agam hinan kemudian penggunaan anggaran hinan tata cara tamong polisi tentara dan sebagainya hinan lainnya apabila korupsi hinan apabila terbukti hukuman narajam, narkoh dan sebagainya hinan. Nah, tetapi betul yang lagi ron berabun bahwa tadi seolah-olah imat boleh dipilih iku kemana lagi kan? Nah, jadi orangnya seolah-olah syariat Islam itu hanya untuk meredam sesuai yang naik long baca apa long dengar lah yang pernah di Yusril Mahendra tentang Aceh yang baik ikut Gus Dur, Aceh yang baik kuliah. Putaya laki aju. Kebetulan makanya para ulama meminta syariat Islam. Jom syariat Islam maju. Yang penting baik boleh. Nya video dapat TikToknya. Jadi orangnya betul yang lagi bunuh pegahnya seolah-olah tetap digunakan tata kelola pemerintahan dengan hukum nasional. Sedangkan syariat Islamnya hanya sebagai label sehari-hari masyarakat mantong lah ya. Seolah-olah hanya sebagai adat mantong. Nyan nyelung kalau orangnya. Tidak masuk dalam struktur pemerintahan benar kan? Kesan ni memang lagi yang untuk kepala. Tapi pada prinsip ni Tengku Ridwan Hana kan lagi yang. Karena pakon persoalan syariat Islam adalah kaji kelembaran negara. Nah, punya ini lampunya ilahnya harus dibersidang mendung lewatnya. Nah, cuman yang orangnya yang jadi persoalan adalah hanya dihadapkan ketika tata laksana dan aturannya dihadapkan dengan hukum positif. Tapi hal-hal yang memang urusnya dilakukan dia banget hukum positifnya dia lawan dengan lahir namun itu tentang itu kan hukum itu Allah Rabbi itu aturan khusus. Jadi aturan umum dan aturan khusus. Bicara aturan umum yang dibawa kepada hukum positif, bicara aturan khusus dibawa kepada kanun syariat. Nah, ini yang senang kepuja Ridwan. Walaupun lah berbagai ganjalan, tapi kalau orangnya hendak piu. Nyan le saboh yang perlu ada garis bawahi kan. Ada maklum mentang lah kan dengan keadaan kondisi Aceh orang lagi nyoban hal-hal yang menjadi sebuah benturan. Betul. Tapi lebih yang tercapai. Salah satu yang tercapai besar adalah kan bank syariah bahkan orangnya kai pegang untuk nasional kan. Ketika Aceh berlakunya orang kai pegang untuk nasional kan, kai contoh untuk nasional. Kalau. Nah, kan berlaku nasional dengan BSI kan? Ya, itu. Nah, ini salah satu keberhasilan. Walaupun lah banyak sekali benturan dalam hukum positif kan, tapi yang tak boleh terlalui. Nah, dan yang orang dapat ingatnya. Jadi persoalan tata laksana ini itu kita perbaiki. Yang penting bohong sangat jauh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kan gambaran awal dan gurutnya. Jadi anak mentua bacut anak mentua lain. Jadi kaitan dengan syariat Islam pun anak mentua. Jadi syariat Islamnya apakah memang harus ada persetujuan daripada negara baru berlaku? Apakah memang kita harus minta izin dulu kepada negara baru kita berlakukan syariat Islam? Jadi kan pada perjalanan uronya. Makanya kan pada perjalanan uronya sedang berjalan yang naib debit
aturan di mana negeri Sabah, segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah Aceh yang harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, ya. Kayak ganja, nah kayak ganja.